من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa malam Rabu 6 Dzulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan 14 Mei 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Khulasah Al-Bahiyah fi Tartibi Ahdathis Sirah An-Nabawiyah, ringkasan yang menakjubkan tentang urutan kejadian-kejadian sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ditulis oleh Fadilat Syekh Wahid bin Abdussalam bin Bali hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini kita mulai masuk ke dalam matan yang disebutkan oleh penulis. Penulis membuat bab, yaitu babnya adalah minal maulidi ilal mab'ats, dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, apa yang disebutkan di dalam kitab Khulasah Al-Bahiyah ini adalah namanya juga ringkasan. Maka kalau ingin dalam atau melebarkan di buku-buku pelebaran, kita memilih kitab ini karena memang dia sebagai ringkasan. Kita sudah sebutkan bahwa belajar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya marhalatut ta'sis. Itu periode penetapan ilmu sejarah. Penetapan dalam diri kita tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca awalan nabiyuna sallallahu alaihi wasallam huwa Abul Qasim Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Beliau mengatakan
Nomor pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abul Qasim. Kunyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki anak laki-laki ada sekitar 3. Yang pertama adalah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qasim. Al-Qasim bin Muhammad. Dan ini ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid. Hanya beliau berkunyah Abul Qasim. Kemudian anak beliau yang kedua yaitu Abdullah bin Muhammad. Ini juga ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian anak beliau yang ketiga adalah Ibrahim bin Muhammad. Ini ibunya adalah Maryah Al-Qibti. Maryah Al-Qibti. Al-Qasim lahir sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi nabi dan rasul. Dan Al-Qasim meninggal, ada yang mengatakan meninggal sebelum juga diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi dan rasul, atau ada yang mengatakan setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua, Abdullah bin Muhammad, lahir setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Sedangkan tinggal juga setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Kemudian anak laki-laki yang ketiga beliau Ibrahim bin Muhammad, yang ibunya tadi Maryah Al-Qibtiyah. Dilahirkan pada 8 Hijriah dan wafat pada 10 Hijriah. 8 Hijriah dan wafat pada 10 Hijriah. Nah, itu anak laki-laki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya ketika tadi disebutkan Abul Qasim, ya, itu maksudnya adalah karena beliau mempunyai anak namanya Al-Qasim. Anak beliau yang pertama, Abul Qasim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum berkunyah dengan Abul Qasim? Apa hukum berkunyah dengan Abul Qasim? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling afdal seorang dinamai adalah dengan nama-nama para nabi, para sahabat, atau orang-orang saleh. Dan Al-Qasim adalah anak laki-laki pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu beliau diberikan kunyah. Oleh sebab itu tidak mengapa seseorang beri nama anak dengan Al-Qasim. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah juga tidak mengapa berkunyah dengan Abul Qasim. Ini khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Ada yang mengatakan boleh berkunyah dengan Abul Qasim secara mutlak. Ada yang mengatakan dilarang berkunyah dengan Abul Qasim secara mutlak. Dan yang terlarang bagi siapa yang bernama Muhammad, saya mengatakan bagi siapa yang bernama Muhammad, maka jangan dikasih nama anaknya Al-Qasim. Namanya sama, Al-Qasim bin Muhammad.
yang melarang seperti itu. Adapun yang selainnya diperbolehkan. Misalkan Ahmad bin Al-Qasim bin Ahmad, Al-Qasim bin Joni, ini tidak mengapa. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dapat yang lebih kuat adalah diperbolehkan secara mutlak berkunyah dengan Abul Qasim. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu taala dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna ulidali min ba'dika walad, a usammihi bismika wa ukannihi bikunyatik?" Qala na'am. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dilahirkan untukku setelah engkau meninggal seorang anak laki-laki, apakah aku beri nama anak tersebut dengan namamu dan aku beri kunyah ia dengan kunyahmu? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, iya. Dan kebanyakan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka menamai anak-anak mereka dengan Muhammad, dan mereka pun berkunyah dengan Al-Qasim. Mereka pun berkunyah dengan Abul Qasim. Bagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Di antaranya Abu Bakar, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan Hatib bin Abi Balta'ah, dan Al-Ash'ath bin Qais radhiyallahu anhu. Artinya mereka-mereka ini punya anak namanya Al-Qasim, dan mereka berkunyah dengan Abul. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, wa bihadzal qaul yaqulu jumhurus salafi wal khalafi wa fuqaha'il amsar. Al-Qadhi Iyad, ulama Islam abad ke-6 Hijriah atau ke-5 Hijriah, pendapat ini bolehnya berkunyah dengan Abul Qasim adalah pendapat mayoritas para ulama salaf dan para ulama khalaf. Khalaf itu berarti generasi setelah tabi'in, tabi'ul atba', tabi'ut tabi'in. Ada generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Generasi khalaf, generasi setelah. Dan juga pendapat kebanyakan para ahli fikih sedunia. Adapun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Tasammau bismi wa la takannu bikunyati." Ya, berilah nama atau bernamalah kalian dengan namaku dan janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku. Maka maksud di sini ulama-ulama peneliti, nahyu anit takanni bikunyati fi hali hayatihi khasyata an yunada ghairahu bi an yunada ghairuhu bi hadhil kunyah fa yudhannu huwa sallallahu alaihi wasallam annahu huwal murad. Yang dimaksud dilarang berkunyah dengan kunyahku adalah saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Karena dikhawatirkan nanti orang dipanggil dengan Abul Qasim padahal memanggil orang lain, dikira manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Jadi di sini ada permasalahan. Bahwa Abul Qasim adalah kunyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena anak beliau bernama Al-Qasim bin Muhammad. Yang mana radhiyallahu anhu, dan yang mana ibunda beliau adalah Khadijah binti Khuwailid, anak pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pendapat yang lebih kuat sebagaimana sudah saya katakan tadi, urus salaf wal khalaf wa fuqaha wal amsar, mayoritas para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan khalaf dari para tabi'ul atba' sampai sekarang,
dan juga para ahli fikih sedunia berpendapat bahwa tidak mengapa berkunyah dengan Abul Qasim. Nah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum banyak mereka berkunyah dengan Abul Qasim, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Dan adapun hadis yang melarang janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku, para ulama peneliti berikan apa? Jelasan. Terlarangnya kapan? Saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Dikhawatirkan nanti Nabi Muhammad SAW dipanggil, padahal orang lain memanggil selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi nasabnya sudah kita sebutkan. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kita sebut. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Dan Qusay ialah yang mengumpulkan Quraisy. Qusay ini dialah yang mengumpulkan Quraisy. Kekuatannya di tanah suci. Qusay ini pemimpin dari kaum Quraisy dan memiliki kewilayahan dan kekuatan di tanah suci. Dan Qusay memiliki kedudukan yang besar, agung di tengah-tengah Quraisy. Sampai mereka mengucapkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ib'ats lana Qusayyan fa innahu kana syaikhun sidq fa in syahida laka ittaba'naka. Artinya, hai ya Rasul SAW jelaskan bahwasanya beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau mengatakan, panggil untuk kami Qusay. Menurut orang Quraisy mereka enggak percaya kecuali kalau Qusay memberitahu. Sungguhnya dia adalah orang tua yang jujur. Jika dia mengakuimu sebagai Nabi, kami akan mengikuti engkau. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nasab yang paling tinggi. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Innallaha astafa Kinanah min walad Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Sungguhnya Allah mengutus Kinanah dari keturunan Ismail. Jadi dari Nabi Ismail, ya, dan keturunannya Kinanah. Kemudian wastafa Quraisyan min Kinanah. Dari Kinanah ini nanti ada keturunannya Quraisy. Quraisy ini adalah Fihr, kakek Nabi yang ke-10. Fihr, kakek Nabi yang ke-10. Kalau kita perhatikan tadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, 1, bin Hashim, 2, bin Abdi Manaf, 3, bin Qusay, 4, bin Kilab, 5, bin Murrah, 6, bin Ka'ab, 7, bin Lu'ay, 8, bin Ghalib, 9, bin Fihr. Inilah Quraisy. Fihr adalah dari, kemudian bin Fihr bin Nadhr bin Kinanah yang tadi disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah mengutus dari Kinanah keturunan Ismail. Ismail mempunyai keturunan namanya Kinanah. Kinanah turun lagi yaitu Quraisy. Quraisy siapa namanya tadi? Fihr. Quraisy namanya adalah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dari Fihr Quraisy ada keturunannya adalah Hashim bin Abdi Manaf, kakek Nabi yang kedua.
Hashim. Dan Nabi Muhammad SAW adalah keturunan di beliau adalah nasabnya nasab yang paling mulia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pengetahuan lagi. Tadi kita katakan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay sudah kita sebutkan, beliaulah yang mengumpulkan kekuatan yang dimiliki oleh Quraisy. Ya, beliaulah yang mengumpulkan kekuatan yang dimiliki oleh. Ketika meninggal Qusay, maka digantikan oleh yang terkuat adalah Abdi Manaf, anaknya Qusay, Abdi Manaf, yang merupakan kakek Nabi yang ketiga, Abdi Manaf. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, Abdi Manaf meninggal digantikan oleh Hashim, Hashim bin Abdi Manaf. Dan Hashim inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita was, kebiasaan ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Quraisy kakek Nabi yang ke-10 tadi. Rihlatash syita was saif, perjalanan pada musim dingin dan pada musim panas. Yang pertama kali mencontohkan perjalanan pada musim dingin musim panas adalah Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ini yang pertama kali mencontohkan rihlah, perjalanan di musim dingin dan musim. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hashim mempunyai anak namanya Abdul Muttalib. Yang mana Abdul Muttalib ini kakek Nabi. Beliau sebenarnya tinggal di dan berkembang tumbuh di kota Madinah. Berkembang tumbuh di kota Madinah. Dan beliau hampir serupa dengan Qusay, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keempat. Ingat selalu ya, Muhammad bin Abdullah bin siapa lagi? Abdul Muttalib. Bin siapa lagi? Bin Hashim. Kemudian bin Abdi Manaf. Kemudian bin Qusay. Ya, kita sekarang membicarakan Abdul Muttalib. Beliau ini serupa banget dengan Qusay wajahnya. Dan Abdul Muttalib lah yang menggali sumur Zamzam. Menggali sumur Zamzam. Dan beliaulah yang bersumpah jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau 10 anak, maka beliau akan menyembelih salah satu dari 10 anak tersebut. Ini kisah nasab Rasul SAW yang saya ceritakan dari Qusay, dia naik ke Abdul Manaf, kemudian naik ke Hashim, kemudian naik lagi ke Abdul Muttalib, kemudian naik lagi ke Abdullah punya anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya katakan tadi, nasab Nabi Muhammad SAW sangat tinggi. Oleh sebab itulah Heraklius ketika bertanya kepada Abu Sufyan, saat itu Abu Sufyan masih kafir, bagaimana nasabnya di tengah kalian? Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang saat itu masih kafir mengatakan, wa fina dzu nasab. Beliau di tengah-tengah kita mempunyai nasabnya terjaga. Nasabnya terjaga. Ini hadis riwayat Bukhari.
Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hikmah, ini pelajaran dari sejarah ya. Itu tadi pelajaran dasar tentang sejak nasab Rasul. Lalu hikmahnya apa? Kenapa atau apa rahasia pemilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipilih dari kabilah yang memiliki kedudukan yang tinggi? Salah kalau seandainya ada yang mengatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari Badui, dari orang desa. Beliau itu hadarah, orang kota, punya nasab. Ini saya tidak mengatakan bahwa yang tinggal di Badui, dalaman desa, dan tidak lebih mulia daripada yang di kota. Tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kita meletakkan sesuai dengan kadarnya, bahwa Nabi Muhammad SAW bukan orang desa. Beliau mempunyai kedudukan yang tinggi dalam nasab. Makanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang waktu itu kafir berkata kepada Heraklius, huwa fina dzu nasab. Beliau di tengah-tengah kita memiliki yang tinggi. Nah, itu pelajaran ya, kalau saya ringkas. Kan ringkasannya di nasab Nabi siapa? Muhammad bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Kita berhenti di sini. Saya jelaskan tadi, Qusay adalah keturunan dari Quraisy yang mengembalikan kehormatan Quraisy di tanah suci. Dia memiliki kekuatan yang besar. Ya, Qusay ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sampai-sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, dan beliau mengemukakannya di hadapan penduduk kota Mekah, maka penduduk kota Mekah mengatakan, ib'ats lana Qusayyan, utus kepada kami Qusay. Kalau memang engkau keturunannya Qusay, datangi Qusay untuk kami, datangkan untuk kami Qusay, karena dia adalah orang yang tua, yang dimuliakan dan jujur. Kalau dia bersaksi untukmu, kami akan mengikutimu. Qusay meninggal digantikan oleh Abdi Manaf. Qusay mempunyai 4 anak. Yang paling yang terhormat dari 4 anak tersebut Abdu Manaf, kakek Nabi yang ketiga. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Bin Abdi Manaf, kakek Nabi yang ketiga. Dan waktu Abdi Manaf, beliaulah yang mengurus as-siqayah war-rifadah. Siqayah war-rifadah artinya orang-orang kalau berhaji, maka beliau yang ngasih makanan, menyediakan orang-orang yang berhaji. Kemudian Abdu Manaf meninggal, maka yang anaknya digantikan oleh anaknya. Siapa? Hashim. Hashim inilah tadi kisahnya yang pertama kali mencontohkan apa? Rihlatus syita was, perjalanan musim panas, musim yang ada dalam surat Quraisy. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita. Inilah kebiasaan orang Quraisy. Kebiasaan mereka adalah berjalan pada musim dingin, musim panas. Itulah siapa? Hashim bin Abdi Manaf. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati Allah, setelah Hashim meninggal digantikan oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, beliau asalnya tumbuh berkembang di kota Madinah. Dan beliau sangat serupa dengan kakeknya, Qusay, kakek Nabi yang keempat. Kemudian beliaulah yang menggali sumur Zamzam. Yang menggali sumur Zamzam. Dan beliaulah yang bersumpah kalau mempunyai 10 anak, maka beliau
akan menyembelih salah satu jarinya. Di antara anak-anak anak-anak Abdul Muttalib, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak Abdul Muttalib ini banyak. Memang lebih dari 10. Anak-anak Abdul Muttalib berarti kakeknya Nabi pertama. Yang pertama adalah Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ini anak yang paling besar dari anaknya Abdul Muttalib. Al-Harith inilah yang nanti mempunyai anak Abu Sufyan. Di subhanallah. Kemudian Abu Talib, An-Nabi bin Abdul Muttalib. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abu Talib namanya ada yang mengatakan Ran, ada yang mengatakan Abdul Manab. Kemudian Dirar bin Abdul Muttalib. Kemudian Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Siapa ini Abdul Uzza? Yang tahu? Abdul Uzza. Abu Lahab. Nama Abu Lahab siapa? Abdul Uzza bin Abdul. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan lain-lainnya. Banyak anak dari siapa? Anak dari Abdul Muttalib banyak. Nah, sekali lagi itulah nasab Rasulullah. Dan kita yakini dari marhalatut ta'sis, periode pendasar untuk sejarah tentang nasab Nabi, bahwa nasab Nabi adalah nasab yang paling tinggi. Nasab yang paling, kalau bilang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini banyak anak. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, nanti kakeknya Quraisy. Kakeknya Qusay ini Quraisy. Siapa Quraisy tadi? Fihr. Quraisy terus ke atas Kinanah. Kinanah terus ke atas siapa? Nabi Ismail bin Ibrahim. Ini enggak usah sulit untuk menghafalnya. Mungkin yang panjang yang disebutkan oleh Syekh tadi 20 ya ada. Tapi kalau ingin mudah, coba ikutin saya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Di sini tahu 6 orang. Baik. Kemudian Qusay ini keturunan siapa? Keturunan siapa? Quraisy keturunan siapa? Kinanah. Kinanah keturunan siapa? Ismail bin Ibrahim. Selesai. Ikhwan dirahmati oleh Allah. Nah, rahasia atau hikmah mengapa Rasulullah SAW dipilihkan dari kabilah yang memiliki kedudukan yang tinggi? Jawabannya adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dakwahnya kepada keadilan, kesamaan benar-benar di atas dasar yang kokoh. Artinya gini, saya ngaku jadi nabi
bukan karena saya ingin kedudukan, karena memang kedudukan saya sudah tinggi. Saya dari keturunan orang yang berpengaruh. Saya ngaku jadi nabi bukan karena ingin dihormati, tapi karena memang saya dapat wahyu. Itu rahasia, itu hikmah. Mengapa Nabi Muhammad SAW diutus dari kabilah yang memiliki kedudukan? Agar dakwahnya bahwa manusia itu sama di mata Allah, tidak ada yang berbeda kecuali berdasarkan takwa. Karena memang saya ini awalnya adalah kabilah yang tinggi. Saya tidak perlu mendakwahkan diri untuk seperti itu karena ingin ketinggian derajat, karena orang agar memuliakan. Tidak perlu. Memang dari awalnya tinggi. Oh ya. Apa yang dirahmati Allah. Kan Islam itu salah satu inti dakwahnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat. Ya. Inna khalaqnakum min dzakarin untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila kami jadikan kalian sebagai laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah, semuanya sama, tidak ada bedanya. Yang bedanya adalah inna akramakum indallahi. Aku menjadi, kata seakan-akan begini, aku diutus menjadi nabi dan rasul dan mendakwahkan untuk menjadi nabi dan rasul bukan karena ingin mencari kedudukan, kehormatan di tengah manusia, karena memang nasabku sudah tinggi. Paham ya? Ini hikmah yang pertama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua, bahwasanya kenapa Nabi Muhammad SAW diutus dari kabilah yang mempunyai kedudukan? Karena orang Arab sangat mengenal perkara nasab. Tidak boleh sembarangan. Inilah akhirnya memang Allah berhikmah bahwa Rasulullah SAW diutus dari kabilah yang memang nasabnya terkenal, nasabnya terjaga, nasabnya tinggi di tengah orang-orang Arab pada waktu itu. Hikmah yang ketiga, sebelum azan ya. Hikmah yang ketiga, kalau beliau mempunyai nasab yang tinggi, maka saat berdakwah nanti akan ada nasab beliau yang menjaga beliau dalam perjalanan dakwahnya. Seperti misalkan kejadian saat beliau diboikot. Maka yang menjaga siapa? Bani Hashim. Meskipun mereka tidak masuk Islam, tapi yang jaga Bani Hashim. Saat beliau diboikot, nanti kita akan bahas. Gitu ya. Jadi 3 rahasia mengapa Rasulullah SAW diutus dari kabilah yang mempunyai kedudukan tinggi. Pertama tadi apa? Ketika dakwah beliau mengajak kepada kesamaan, keadilan antar manusia, agar nanti tidak ada tuduhan kalau beliau dari kabilah yang rendah, ada tuduhan beliau ingin mendapatkan kedudukan. Ini tidak, beliau mempunyai kedudukan yang tinggi memang asalnya. Yang kedua adalah orang Arab sangat menjaga perihal, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW dengan hikmah dari Allah diutus dari orang yang nasabnya terkenal, tinggi kedudukannya, terhormat. Ini mudah untuk berdakwah. Yang ketiga adalah agar kabilahnya nanti kalau ketika mempunyai kedudukan yang tinggi bisa membela, menjaga Nabi Muhammad SAW saat berdakwah. Allahu a'lam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sekarang kita masuk kepada marhalah ta'sis yang kedua. Dari kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai pengutusan beliau menjadi nabi dan rasul. Yang kedua, beliau mengatakan, "Ulida sallallahu alaihi wasallam yatiman yaumal itsnain litsnatai asyrata lailah falat min syahri Rabi'il Awwali min 'amil fil." Dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yatim pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Nah, itu dasarnya tuh. Ya, dasarnya yang harus sudah melekat dalam diri seorang muslim. Gak boleh nggak hafal. Ya. Dilahirkan Rasulullah SAW pada hari dalam keadaan yatim pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Nah, itu dasarnya. Nah, penjelasannya apa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan Nabi Muhammad SAW mempunyai kakek namanya siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mempunyai anak namanya Abdullah. Abdullah inilah bapak Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ini adalah anak yang paling disayang, dicinta, paling istimewa menurut Abdul Muttalib. Ya. Ini penjelasannya. Kalau tadi kan anunya saja apa? Dasarnya yang antum harus hafal semua. Dilahirkan beliau dalam keadaan yatim, hari Senin, tanggal 12 Rabiul. Penjelasannya sekarang yaitu Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW, mempunyai anak namanya siapa? Abdullah. Abdullah ini adalah anak dari Abdul Muttalib yang paling apa? Disayang, paling dimuliakan. Dan biasa begitu memang. Ya. Yakub juga lebih menyayangi Yusuf. Nah, kita juga seperti itu. Ya. Mama lebih sayang kepada anak pertama daripada anak kedua, ketiga, keempat. Ya. Abah lebih sayang kepada anak yang terakhir, mungkin seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bapaknya Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aminah. Aminah binti Wahab dari keturunan Zuhrah. Aminah binti Wahab dari keturunan. Kemudian mereka ini biasa pergi ke negeri Syam. Karena tadi yang pertama kali melakukan rihlah siapa? Hashim. Negeri Syam untuk jualan di sana, ya, jualan di sana sampai sekarang. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu di tengah perjalanannya kembali ke kota Madinah, maka Abdullah bin Abdul Muttalib tinggal di akhwalnya, yaitu Bani Najjar. Akhwal itu berarti adalah saudari ibu, saudara ibu. Ya. Di tengah Bani Najjar. Kemudian merasa sakit di situ, lalu beberapa hari kemudian meninggal dan diwafatkan di kota Al-Madinah. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW sebagai janin di perut ibunya. Dan umur Abdullah pada waktu itu 25 tahun. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat 6. Alam yajidka yatiman. Kankah Allah Subhanahu wa taala mendapati engkau dalam keadaan yatim lalu memberikan tempat kepada Nabi Muhammad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan wulida sallallahu alaihi wasallam yatiman. Jadi saya menjelaskan sekarang yatim kapan? Karena Abdullah bapak beliau yang menikah dengan Aminah, beliau pergi kemana tadi? Ke Syam. Kemudian untuk apa? Untuk berdagang. Di tengah perjalanan saat pulang singgah di Bani Najjar di kota Madinah. Bani Najjar inilah yang nanti ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah, mereka lah yang menjaga Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka ini memang keturunan bapaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi ceritanya ke situ. Ya, Bani Najjar inilah yang tanahnya nanti menjadi tanah wakaf Masjid Nabawi. Itu ceritanya ke situ. Subhanallah, para ikhwan. Kemudian dikuburkan di kota Madinah. Dan Rasulullah SAW waktu itu masih janin di perut ibunya. Ya, dan umur dari Abdullah bin Abdul Muttalib waktu itu 25 tahun. Dan akhirnya disebutlah Rasulullah SAW sebagai seorang yatim. Di sini ulida sallallahu alaihi wasallam yatiman yaumal itsnain. Yaumal itsnain.
eh, ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Beliau dilahirkan di hari Senin. Bagaimana hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fih." Itulah hari aku dilahirkan di dalamnya. Nanti kita akan bicarakan ini tentang hari Senin, menarik, banyak fadilatnya. Ya. Wa unzila alayya fih, dan diturunkan wahyu pertama kali untukku di hari Senin. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian pendapat yang benar adalah pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama, bahwa beliau dilahirkan di kota Mekkah. Nah, tempatnya terjadi khilaf. Wallahu alam, yang lebih kuat adalah yaitu di rumah dekat Safa, dan itu adalah rumahnya Asy-Syifa binti Amr. Asy-Syifa binti Amr. Asy-Syifa ini ibundanya Abdurrahman bin Auf. Beliaulah yang pertama kali mengurus kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Aminah binti Wahab, ibundanya Nabi Muhammad SAW, melahirkan, yang mengurus pertama kali siapa? Asy-Syifa binti Amr. Ibundanya siapa? Rahman bin Auf. Nah, antum rincian-rincian ini kada hafal kada Bapak? Ya, ustadznya aja hafal kada Bapak? Tapi yang tadi harus dihafal apa tadi? Dilahirkan dalam keadaan di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun. Rinciannya ini tadi bingung saya ulun karena hanya mendengar. Makanya tadi kan ulun ulang biar melekat sedikit lah. Bisa begitu ya? Hari Senin tadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hilang buku perukunannya. Baik. Hari Senin tidak ada khilaf di antara para ulama, ya. Tanggal 12 Rabiul Awal. Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, dia mengatakan Ramadan, ya. Dia mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan Rabiul Awal. Dan 12 terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, 17 Rabiul Awal, 22 Rabiul Awal. Ya. Itu tidak usah diingkari lah. Banyak di kitab-kitab sejarah. Di antaranya kitab sejarah As-Sirah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, kemudian Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, kemudian Imam Az-Zahabi dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah, Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Al-Akhirul Maktum, Abu Hatim Al-Busti dalam kitabnya Sirah Nabawiyah wa Akhbarul Khulafa. Banyak bahwasanya terjadi khilaf dalam perkara tanggal. Dalam perkara apa? Jadi bulannya khilaf antara Rabiul Awal dan Ramadan, tanggalnya pun khilaf. Berapa dapat tadi? 2, 8, 9, 10, 12, 17, 22. 7 pendapat. Rabiul Awal. Gitu ya. Bertepatan dengan 22 April 571 Masehi. 22 April 571 Masehi. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari bulan Rabiul Awal, ya. Kemudian tahun gajah.
Nah ini saya tidak bisa melanjutkan karena waktunya di tahun gajah. Tahun gajah banyak pelajaran nanti. Ingatkan saya sampai tahun gajah. Bulan depan sampai apa tahun? Hah? Pekan depan insya Allah. Pekan depan. Bulan depan tuh saya ingat di luar kota biasanya per bulan kajiannya. Nah pekan depan. Dan jangan absen. Karena kalau absen sekali hilang runutannya. Ya, hilang runutannya. Dan sudah saya bilang bahwasanya kita belajar sejarah ini salah satunya adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Dan luangkan waktu, ikhwah. Ya, luangkan waktu. Kita punya kegiatan, punya keluarga, punya anak. Bikin khusus untuk mengetahui sejarah Rasulullah SAW, maka kita meluangkan waktu. Jadi juga saya akan berbicara tentang irhasat, peristiwa-peristiwa yang di luar kebiasaan sebelum dilahirkannya Rasul. Ada yang sahih, ada yang lemah, dan hampir semuanya lemah kecuali satu, bahwa ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at minhu khus. Yaitu ibuku melihat dari dirinya keluar cahaya. Cahaya itu menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam. Syam itu Suria, Libanon, Palestina, Yordania, dan seterusnya. Insya Allah akan depan kita bahas. Jadi berhentinya kepada amul. Boleh pertanyaan satu dua mungkin. Bukan. Nabi Ilyas itu dari keturunan Ishak. Jadi antum begini, cara berpikirnya mudahnya ya, menghafalnya. Adam, Saleh, Lut, Hud. Hitung itu berapa? Adam, Saleh, Lut, Hud. 5 toh? Kemudian Ibrahim. 6. Ini tinggal di atas sudah. 6 ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim inilah bapaknya para nabi. Karena sudah 6 kan, yang kita ketahui 25 kan? 25 kurang 6, 19. Nah, dari Nabi Ibrahim sekitar 19 nabi itu adalah keturunan siapa? Ibrahim. Bang sampai sini ya. Nabi Ibrahim punya anak 2. Ishak dengan dari Ismail cuma ada 2 nabi. Ismail dengan Nabi Muhammad. Ibrahim 6 dan di sini tambah 2 8. 25 kurang 8 17. 17 sisanya ini keturunan Ishak bin Ibrahim. Nah, Ilyas dari keturunan Ishak. Gampangnya seperti itu. Ya. Lagi? Suruh ulangi tadi bingung tadi itu. Nabi Adam, Nuh, Saleh, Lut, Hud. Nah, kemudian Ibrahim mempunyai anak 2, siapa? Ishak dengan Ismail, kemudian siapa? Muhammad. Oh, Idris termasuk di dalamnya. Ya, Idris. Idris 6, termasuk Idris 6 itu. Kemudian Ishak tadi, Ilyas ada di situ. Ilyasa, dan Zulkifli, dan Musa, Isa, itu Ishak semua. Dan Ishak semua. Lagi? Idris itu yang diangkat ke atas. Jadi sekali lagi mohon diluangkan waktunya untuk belajar sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi ini baru ya. Kemudian kalau absen itu
hilang sudah putusannya. Terputus nasabnya. Absen sekali itu sudah hilang anunya. Jadi kisahnya hilang. Jadi kita bicara tentang tahun gajah itu apa, kemudian nanti bicarakan tentang tadi setelah bidannya. Kalau di kita sekarang tuh bidannya itu siapa tadi? Syifa binti Amr, ibunya Abdurrahman bin. Kemudian dari Asy-Syifa diurus, pengurusnya itu nanti adalah Ummu Aiman, namanya Barakah. Barakah itu siapa? Bagaimana keadaannya? Kemudian nanti baru diberitahukan ke pamannya atas kelahiran Muhammad SAW. Abu Lahab. Abu Lahab yang memerdekakan Thuwaibah. Thuwaibah inilah salah satu yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Siapa itu Thuwaibah dan seterusnya. Ini masih panjang. Ya. Nanti disusukan kepada Halimah. Halimah kejadian menarik. Luar biasa. Sejarah Rasulullah SAW penuh dengan hikmah dan penuh dengan pelajaran. Dan sebagaimana sudah saya ungkapkan, kalau kita cuma belajar taksisnya saja, dasarnya saja, bagi antum-antum mungkin kurang menarik. Oh sudah tahu kami santai. Idin lahir tanggal 12 hari Senin dalam keadaan yatim. Kemudian 12 Rabiul Awal tahun gajah itu sudah tahu. SD kan kami tahu. Tapi yang paling utama salah satunya adalah hikmah, sejarah, pelajaran diambil darinya. Jadi kenapa sih harus disusukan? Disusukan seperti yang saya ungkap tadi. Beliau disusukan ke daerah pedalaman Baduy. Kenapa ada di Baduy? Kenapa enggak disusukan di kota saja? Nanti ada hikmah-hikmah yang kita ambil. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.